Menteri PPPA buka PLN Gender Summit 2025, apresiasi komitmen kesetaraan dan inklusivitas di lingkungan kerja. Jakarta, 1 Mei 2025 PT PLN, Persero, terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem kerja yang mendukung kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di sektor energi. Hal ini tercermin pada gelaran PLN Gender Summit 2025 di Jakarta, Rabu 30 April bertajuk Sustainability and Equality yang sejalan dengan Sari Kartini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Arifah Fauzi mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang telah dilakukan PLN dalam mendorong transformasi menuju kesetaraan gender dan inklusi sosial. Hal ini selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia, yaitu pengembangan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi hingga kesetaraan gender. PLN sebagai garda terdepan dalam transisi energi Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses transisi yang berkeadilan. Saya yakin dengan komitmen yang telah ditunjukkan dalam kesetaraan gender, PLN akan mampu menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, ujar Arifah. Arifah turut mengapresiasi pencapaian PLN sebagai badan usaha milik negara, BUMN, pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi Economic Dividends for Gender Equality, EDGE, sebagai bukti bahwa kesetaraan gender di sektor energi bukanlah hal yang mustahil. PLN telah menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang dapat diwujud melalui kebijakan dan tindakan nyata. Mari kita terinspirasi oleh pencapaian ini dan terus bergerak maju, tambahnya. Sementara itu, Australian Charge d'Affaires to Indonesia, Dita Kamat, juga menyambut baik misi Kementerian BUMN untuk menghadirkan 25% perempuan di posisi kepemimpinan. Ia menilai bahwa peran perempuan di level kepemimpinan krusial dalam mendorong kesetaraan gender di perusahaan, dan hal ini nyata terlihat di tubuh PLN. Kami mendengar bahwa PLN telah secara aktif menerapkan kesetaraan gender dan inklusivitas dengan mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola melalui peningkatan kepemimpinan perempuan di lingkungan kerja, termasuk mendukung Serikandi PLN untuk dapat berperan lebih aktif, ujarnya. Country Director Asian Development Bank, ADB, Indonesia Resident Mission, Jiro Tominaga mengapresiasi kerja sama strategis yang telah terjalin, berlandaskan kesetaraan, inklusivitas, dan keberlanjutan akan menjadi fondasi utama bagi masa depan energi Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. ADB merasa sangat bangga dapat mendukung perjalanan ini. Bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT, dalam Sustainable Infrastructure Assistance Program, SIAP 2, kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membantu membangun institusi yang inklusif dan memberikan nilai sosial serta ekonomi yang berkelanjutan, tuturnya. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar komitmen, tapi telah menjadi bagian dari strategi perusahaan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah perempuan di posisi struktural. Peningkatan ini bukan karena kebijakan kuota, melainkan karena kompetensi dan kinerja yang terbukti mampu mendorong transformasi PLN. Kita membangun suatu iklim yang sangat kondusif bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang. Dari awal kita membangun core kompetensi baru, technical skill baru, di mana perempuan menjadi salah satu program utama kami, ujar Darmawan. Dalam rangka mendukung transisi energi yang berkelanjutan, PLN terus meningkatkan pelatihan bagi perempuan untuk menguasai kompetensi inti dan teknologi masa depan. Kami menyatakan bahwa sustainability dan equality kini menjadi bagian dari strategi utama kami. Jika di masa lalu, fokus PLN hanya pada penyediaan listrik, di mana energi berbasis fosil. Kini kami beralih ke energi terbarukan. Sustainability menjadi strategi, namun equality adalah jiwa PLN agar menjadi lebih tangguh, pungkas Darmawan. PJ Bupati Pangandaran Beni Bahtiar, mengapresiasi langkah PLN yang menggandeng Pemda, serta sejumlah kelompok masyarakat maupun tokoh masyarakat dalam mendorong ekoturism di Kabupaten Pangandaran. Kami sangat mendukung program ekoturism yang sejalan dengan visi Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan PLN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Pangandaran di kancah nasional maupun internasional, ujar Beni. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan klik tombol lonceng jika Anda menyukai berita kami.